Iya, silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita luar biasa karena kita punya Yesus yang luar biasa. Setuju dengan saya? Itu penting buat kita ya. Pahami bahwa kita memiliki Roh Kristus dan itu yang menyebabkan kita luar biasa. Setuju? Hari ini saya mau share. Ya, bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itulah membuat kita mengalami yang namanya realita Kristus. Setuju dengan saya? Karena Alkitab bilang gini, Yesus pernah bilang gini, aku akan mengutus orang penolong yang lain. Ya, berarti yang mengutus Yesus. Karena posisi dia naik ke sorga. Harus ada yang ganti posisi dia, betul nggak? Nah, posisinya diganti oleh gereja, saudara dan saya. Makanya gereja harus mengalami pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Kalau Roh Kudus hadir dalam bentuk roh, orang Jawa bilang medeni, betul, menakutkan. Betul nggak? Tapi kalau dia hadir lewat manusia, kelihatan bahwa ya, tapi manusianya manusia seperti apa? Bukan manusia biasa, manusia seperti Yesus. Oke, setuju dengan saya. Nah, jadi minggu pertama kita belajar tentang bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Jadi kalau pribadi Allah, dia bukan pribadi yang biasa-biasa, tapi pribadi Allah. Dia seperti Allah, dia adalah Allah. Setuju dengan saya? Minggu lalu kita belajar bersama-sama bahwa dia menyertai kita, dia tinggal dalam diri kita, dia menyertai kita. Ya. Nah, minggu ini kita belajar bersama-sama, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Minggu depan kita belajar bersama-sama, harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, minggu depannya lagi, minggu terakhir kita belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus mengurapi kita untuk beritakan Injil. Setuju dengan saya? Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Sudah siap? Satu firman Tuhan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke 17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Ya, Yohanes yang ke-14 ayat 15, 16, 17. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Keren ya, luar biasa. Jadi ayat yang pertama 15, jikalau kau mengasihi aku, ayat 15, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi sebenarnya apa ekspektasi Tuhan? Tuhan menyuruh kita mengasihi dia, tapi Tuhan tahu bahwa kita nggak mampu mengasihi dia dengan kekuatan pribadi. Paham ya? Dan pada waktu puasa kemarin, mau pulang puasa kan orang-orang kan kalau belum puasa kan minta izin dulu ya. Salamin pemimpinnya, takut kalau ada dosa kan kualat gitu ya. Enggak, jadi ibadahnya nggak diterima. Kan gitu kan ya. Jadi datanglah karyawan-karyawan itu datang pada saya, Pak minta maaf Pak ya. Kenapa? Ya supaya puasa saya berhasil, ibadah saya diterima sama Allah katanya gitu. Oh, iya nggak apa-apa. Nah ada satu orang, karena dia sudah bertobat, dia bilang gini, Pak bersyukur ya saya sudah kenal siapa Yesus. Maksud kamu apa? Kalau yang dulu saya pernah ikut Tuhan, saya itu melakukan sesuatu karena kekuatan saya untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah sekarang gimana cerita? Sekarang Pak ya, Tuhan datang ke saya gitu loh. Sehingga puasa saya lebih berarti daripada yang dulu. Pinter nih orang, betul gak? Bisa jadi pengkhotbah nih orang, betul. Pinter dia. Dia bilang, dulu saya cari Tuhan, saya gak bisa. Karena kenapa? Karena saya orang berdosa, gak bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau sekarang Tuhan cari saya, Tuhan ketemu saya. Nah sekarang Pak berbeda puasa saya. Puasa saya lebih diterima sama Tuhan. Karena bukan kekuatan saya. Pinter ya, betul gak? Pinter nih orang, betul. Terus saya bilang, kamu pinter deh, luar biasa. Iya Pak, gara-gara saya sudah bertobat percaya sama Yesus. Sederhana kan, betul gak? Sederhana. Nah Yesus bilang gini juga. Dia bilang gini, aku minta supaya kau mengasihi aku. Tetapi Yesus tahu bahwa
Tapi dia nggak bisa gitu loh, nggak mungkin bisa. Maka Yesus punya jalan keluar. Dia bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia kirim seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Penolong pertamanya Yesus, betul nggak? Penolong yang lain siapa? Roh Kudus, karena dia diutus, setuju nggak? Apa penolong yang lain maksudnya? Supaya dia nolong kita untuk beritakan Injil. Supaya dia menolong kita untuk yang namanya kerja. Betul nggak? Supaya dia nolong kita untuk berbisnis. Mau jadi petani, peternak, betul nggak? Sehingga pertanian peternakan kita jauh lebih bagus dari yang lain. Bukan karena kita kepinteran, bukan. Bukan karena sekolah S3, S4, es krim, tidak. Bukan, kalau diizinkan nggak apa-apa. Tapi karena kita punya hikmat Roh Kudus. Kurang keras aminnya. Jadi kita nggak usah capek-capek bisa bertanda, kenapa ya kena ini, kena hama dan kan capek, betul nggak? Tetangga kena hama, kita kena hami gitu loh. Kan jadi capek gitu ya, cari ini, memang bingung sekarang. Nah tapi kalau kita dengan hikmat dari para Roh Kudus, kita berbeda dengan mereka, berhasil. Dia kasih hikmat buat kita, betul nggak? Nah makanya saya mau tekankan di sini, dia penolong yang lain, termasuk dia menolong kita untuk memuridkan orang lain. Termasuk dia menolong kita menjadi murid yang sejati. Bilang haleluya. Jadi semua aspek, termasuk dia menolong kita untuk kita ngomong ke orang lain, betul nggak? Menyawarkan barang-barang kita menjadi seorang sales. Kok nggak amin, betul nggak? Jadi guru ngajarin murid-muridnya, tapi tanpa kesel melihat kelakuan si muridnya. Pernah nggak guru-guru ngajar muridnya menyebalkan gitu? Oh Tuhan Yesus. Kesel kan gitu gak ya? Tapi kita gak perlu kesel. Loh kenapa? Karena kita punya penolong yang lain. Nah dia bilang penolong yang lain itu tinggal dalam diri kita, menyertai kita. Dan dia bilang gini, yang terakhir, kita kenal dia. Masalahnya gini, dia tinggal dalam diri kita, dia menyertai kita gak kenal dia. Kita pikir dia hadir ketika ibadah. Di luar ibadah dia gak hadir. Ketika ban kempes dia gak hadir. Karena kita beda-beda kan, betul gak? Karena bicara penyertaan itu bukan dia hanya di luar, tapi dalam diri kita. Bahkan saya dengar ada orang ngajar begini, kalau kamu berdosa, Roh Kudus keluar, berbuat baik masuk lagi. Apa ceritanya, betul gak? Kurang kerjaan Roh Kudus begitu. Karena pemahaman yang salah. Pernah gak saudara? Bu, pernah berdosa, kayaknya Roh Kudus keluar dari diri saya. Nah ini kan, kok kayaknya aduh gak enak, ini gak tenang gitu. Nah itu otaknya salah, betul nggak? Karena kenapa? Karena dia pikir dengan agama sebelah. Enggak kayak agama sebelah sekali. Jadi dia penolong yang lain sebenarnya. Nah penolong yang lain itu dia menolong kita untuk mana yang kita bisa scroll di dalam HP kita, mana yang tidak. Enggak amin. Sederhana kan, betul enggak? Betul gak saudara? Sederhana kan? Jadi jangan bilang, oh Roh Kudus itu dia kelompok. Heboh. Enggak, dia sederhana aja kok. Sederhana kok. Saking sederhananya kita gak pahami sekali. Amin. Dibilang juga, apa penolong yang lain? Di dalam Yesaya pasal 11, dia bilang, akan ada datang seorang tunas Daud yang namanya Yesus, enggak? Ya, ada beberapa roh di sana. Roh Tuhan ada pada dia, ada roh Tuhan. Ada roh nasihat, setuju dengan saya. Ada roh keperkasaan, ada roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan. Ada semua, berarti selama kita punya Roh Kudus, kita punya roh hikmat. Amin gak? Amin gak? Jadi gak perlu takut dengan duit kita seberapapun. Betul gak? Berapapun gaji kita, kita cukup. Karena kita punya hikmat mengatur duit. Bukan duit ngatur kita. Kurang keras aminnya, betul gak? Jadi kan gak usah kejebak dengan pinjol. Haleluya. Sederhana kok. Dia adalah roh hikmat, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, roh nasihat. Jadi ngomong ke orang gak perlu judes. Pernah gak lihat saudara ngomongnya judes? Haleluya. Kan gak perlu, betul gak? Penuh dengan kasih. Kenapa? Karena kita punya roh hikmat. Dia kasih kok, betul gak? Maka dia bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia kirimkan penolong yang lain. Ya, itulah peranan dia. Nah sekarang saya jelaskan penolong yang lain.
Dia bilang dia menyertai kamu. Minggu lalu kita belajar. Yang kedua, dia tinggal dalam diri kamu. Dia menyertai kita. Dia ada bersama kita. Sekarang saya akan selesaikan. Kita mengenal dia. Kalau mau kenal dia, berarti kita bersekutu dengan dia. Betul nggak? Suami istri serumah tapi nggak kenal. Lebih kenal orang tetangga, kan jadi aneh, betul nggak? Karena ada komunikasi, ada ngobrol, kan sederhana, kan betul nggak? Sangat sederhana menurut saya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengalami pengenalan dalam dengan dia? Tidak ada cara yang lain. Kita harus bersekutu dengan dia. Oke, yuk kita lihat firman Tuhan. Satu Korintus, 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Ya mungkin enggak 14 ayat 13 ya. Tergantung kitab. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali kita baca bersama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dia kasih 3 bagian. Dia bilang kasih karunia Tuhan Yesus. Apa maksudnya kasih karunia? Jadi kasih karunia itulah tentang pribadi Yesus sendiri. Bagaimana dia mengampuni dosa, bagaimana dia memberikan kesembuhan sakit penyakit, menang atas kuasa setan, malas dosa. Nah, dia bilang kasih karunia Kristus Yesus. Dia nggak katakan koma, tapi dan. Ya, kalau saya mengalami kasih Kristus, saya juga mengalami kasih Bapa, kasih Allah. Betul nggak? Sekaligus juga saya mengalami bukan kasih Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus. Berarti kita harus bersekutu dengan Roh Kudus supaya mengalami kasih karunia Kristus. Bersekutu dengan Roh Kudus supaya kita mengalami kasih karunia, kita mengalami kuasa Bapa, betul nggak? Setuju nggak saudara sekalian? Nah jadi penting sekali kita bersekutu dengan Roh Kudus saudara sekalian. Jangan diantepin dia, kita bersekutu dengan dia. Nah ketika kita bersekutu dengan dia, apa yang terjadi? Dia akan bawa kita mengalami realita Kristus. Karena yang mengutus Roh Kudus itu adalah Yesus. Dan Alkitab katakan, Yesus katakan, dia tidak berkata apa-apa kecuali dia berkata dari apa yang kusuruhkan. Jadi sama polanya. Jadi Yesus bilang gini, Yesus bilang gini, aku gak bisa ngomong apa-apa kecuali Bapa yang suruh aku ngomong, betul gak? Kemudian Bapakku bekerja, aku melihat dia bekerja, dan aku bekerja. Dan sekarang Yesus naik ke sorga. Ketika naik ke sorga, sekarang di muka bumi, siapa? Pribadi itu gak ada, kamu betul gak? Makanya kita dibawa oleh dia, maka ketika Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudusnya taat kepada Yesus. Nah kalau begitu, ketika kita mengalami persekutuan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan membawa kita kepada Kristus. Sehingga kita akan mengalami yang namanya realita Kristus. Itu betul sekalian. Paham ya Pak ya? Ada amin Pak? Ini sederhana sekali, ini perlu kita pahami sekalian. Nah oke. Kenapa sekalian? Ternyata ketika kita bersekutu dengan Kudus, nah Tuhan ingin kita 24 jam bersekutu dengan dia. Ya, tapi ada waktu-waktu yang spesial, itu yang saya pernah ceritakan tentang sacred place, tempat yang spesial. Ya, oke. Mari kita buka satu firman Tuhan. Matius 6 ayat 6, ya. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepada kamu. Dia bilang kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Saya bilang, Bapa kami di sorga. Tapi saya nggak ngerti. Tapi diberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini bawa saya kepada Bapa. Paham gak? Ketika dia bawa kepada Bapa,
Alkitab kata, Bapa akan melihat kamu dan membalaskan kepada kamu. Awalnya apa? Bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau bangun pagi-pagi, kita duduk tenang di hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Roh Kudus. Bilang sama dia, Roh Kudus, aku rindu sama engkau. Roh Kudus, aku haus akan engkau. Roh Kudus, aku cinta banget sama engkau. Roh Kudus, aku ingin mengalami engkau. Betul gak? Kalau kayak gini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Roh Kudus itu pertama-tama seperti api. Kayak apa? Api. Yang kedua seperti air. Yang ketiga seperti angin. Jadi kalau kita bersekutu dengan dia, gak mungkin gak gosong kedagingan kita. Gak mungkin. Gak mungkin nyimpan sakit hati ke orang lain. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Sakit penyakit nempel di sini. Gak bisa. Gak bisa. Dokter bisa ngomong apa tentang sakit kita. Tapi karena dia api, dia bakar. Jadi sesuatu sakit penyakit hancur. Karena dibakar, betul enggak? Paham enggak? Kalau orang di kemo gitu, kemo obatnya mengalir, menghancurkan jaringannya, semuanya mengecil, mengerut, dan kemudian nanti dioperasi. Begitu kan cerita, betul enggak? Coba bayangkan ketika bersekutu dengan dia, ada api, yang kanker tuh diedel-edel sama dia. Betul enggak? Mari kita berpikir wajar semua sekarang. Kan sederhana, betul enggak? Sederhana enggak? Kau enggak sekolah juga enggak apa-apa. Contoh aja misalnya, kau dapat ayam dipanggang, apa enggak hancur apa? Betul enggak? Hancur kan? Gosong, betul enggak? Arang juga hancur sehingga seluruh kedagingan dalam dirimu yang kau capek melepaskannya itu, selain kau percayakan kematian kebangkitan Yesus, maka Roh Kudus itu akan bakar semua kedagingan itu. Kalau dia bakar semuanya hancur, makanya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu otomatis terus sekalian. Kita harus pahami ini. Dia seperti api yang membakar. Kadang-kala kita punya masalah banyak, letih, lesu, takut dan sebagainya. Ketika seperti api, kita berkeberanian, betul enggak? Beritakan Injil juga begitu sekalian. Kita lihat orang itu menakutkan sekali. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita enggak lihat orang itu. Kita lihat diri kita dengan jati diri kita penuh kuasa. Kita beritakan Injil, enggak takut apa-apa. Tadi Bu Popi bilang ini, mati juga semua pada akan mati, beritakan Injil, betul enggak? Kenapa ngomong begitu? Karena dia punya api. Kalau enggak punya api mikir, mati, takut, masih muda. Banyak perhitungannya. Betul enggak? Kenapa? Karena belum dibakar dengan api roh. Pemikiran manusiawi dan duniawi masih bekerja di pikiran kita. Karena enggak dibakar oleh Roh Kudus. Kalau dibakar hancur semua, habis, betul enggak? Enggak ada lagi pikiran yang tidak mungkin, tidak bisa, betul enggak? Ada amin? Ada amin? Roh Kudus itu seperti air. Kalau air kan menyegarkan. Betul enggak? Ada berita buruk dan sebagainya, menyusahkan, takut dan sebagainya. Karena ada air kan seger, betul enggak? Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah enggak haus gitu loh, enggak ada air, tiba-tiba minum, seger enggak? Nah kayak gitu lah. Betul enggak? Betul enggak saudara? Bisa lah misalnya kita buat acara khusus dan sebagainya, betul enggak? Tapi yang perlu tuh kita bersekutu dengan dia, betul enggak? Iya kan? Kalau nunggu retreat lama, 10 tahun. 10. Betul enggak? Acara-acara seminar lama sudah. Tapi kan tiap hari kita bersekutu dengan dia. Disegarkan, kita punya hati. Ada air yang mengalir. Saya mau kasih tahu, kapan kita bisa nyimpan dendam? Kapan kita menyimpan sakit hati? Kapan kita terus minder? Kapan kita terus takut? Enggak ada saudara sekalian. Karena kita enggak ngerti peranan dia saudara sekalian. Dia seperti air yang menyegarkan kita. Yang menguatkan kita. Dia bukannya seperti air, tapi dia juga seperti angin, menyegarkan. Makanya ujung-ujung dari persekutuan Roh Kudus, kita memiliki buah roh. Dan buah roh itu adalah kasih, sukacita. Jadi saya kadang-kadang anak-anak mukanya kok masem gitu loh.
Duit banyak mukanya masem, kan aneh. Apakah banyak makan asem? Saya juga nggak tahu. Atau juk, saya juga ngerti, tapi asem saudara. Kenapa terjadi? Karena dia tidak ngerti peranan Roh Kudus saudara sekalian. Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Jangan selalu gini, bang maaf bawaan oroknya begitu. Ini bukan soal bawaan orok, betul nggak saudara sekalian? Betul nggak? Kau di kantor, pergi kantor, hai apa kabar, bangun pagi-pagi gitu, oh halo gitu-gitu. Ini datang ujuk-ujuk mukanya masem. Bos kayak gini modelnya ngeri saya gitu loh. Betul nggak saudara? Dan orang itu membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Dan itu bukan karena keluarga kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Nah ketika nanti ada kasih, kapan kita nggak benci dengan orang? Kapan kita bisa benci? Gak mungkin. Kapan kita bisa jengkel orang? Gak mungkin. Maka saya kadang ngeliat anak Tuhan, kenapa gak gereja? Gue sakit hati. Ngapain disebut sakit hati, betul gak? Bilang haleluya. Dia bangga, gue sakit hati. Mama gitu. Hari gini betul gak? Dan kau tanya, di mana Roh Kudus? Di Najah Nahate. Ya ampun. Tapi jangan biarkan dia diam, harus berkutu. Berarti ada kasih, ada sukacita. Walaupun duit gak punya. Ada damai sejahtera. Betul gak? Betul gak? Ada kebaikan. Ada penguasaan diri. Ada kelemah lembutan. Wih, kaya itu orang Kristen, betul gak? Kaya. Orang kaya punya duit banyak, tetapi ketika dia punya masalah, manyun mukanya. Kita nggak punya duit, tapi nggak manyun sukacita. Kita kan orang kaya, dia miskin. Kok nggak amin? Betul nggak, so? Sesederhana itulah pribadi Roh Kudus sekalian. Betul nggak? Sehingga kita bisa ngerti, ya. Misalnya kita pergi ke kebun, nanam dan sebagainya, capek dan sebagainya. Dan saat itulah Roh Kudus tolong aku ya gitu loh. Saya capek sekali ngurusin banyak hal dan sebagainya. Dia tolong mas bener. Maaf ya sinyalnya lagi buruk nanti aja. Tak telepon kamu ya. Itu teman kita. Kan gak gitu kita, betul gak? Anytime dia tolong kita. Dia sertai kita kan. Itulah pribadi Roh Kudus sama sekalian. Amin. Nah tapi kita bersekutu dengan dia bukan hanya pagi hari ketika kita bangun secret place. Kita masih punya waktu lagi, bukannya 2 jam, 1 jam, tapi 23, 24 jam. Itulah bersekutu dengan dia 24 jam 1 hari. Di mana? Di mana-mana, betul enggak? Caranya bagaimana? Berseru kepada dia, bersekutu dengan dia, ngomong dia, panggil dia, serukan nama dia, rindukan dia. Dia akan menyatakan yang namanya datang seperti api, seperti angin, seperti air. Wow, keren luar biasa. Jadi kehidupan kita tuh, saya mau bagi berkat ya. Saya punya karyawan, masih muda sih, umurnya mungkin 30 lah gitu ya. Terus kemudian dia gini, Pak saya mau belajar ilmu tentang kimia gini-gini. Dia belajar. Nah waktu dia belajar, dia memuntah. Bukan memuntah, tiba-tiba ngantuk. Pernah ngelain kelepasan gak? Gak pernah? Oh saya jelaskan. Jadi kalau ngelain kelepasan, roh legion tuh baunya ngantuk. Kayak resek gitu, kayak nantang tapi gak nantang. Cuma itu roh legion. Tapi kalau roh itu udah bekerja, mau keluar, gitu, itu kayak mau muntah gitu. Nah dia gitu, nguap gitu. Dia gak ngerti, mungkin aduh saya kok gak sopan dengan Pak Leo gitu ya. Saya ngerti, dia mau kelepasan betul gak? Kenapa? Topik bicaranya rokok. Saya bilang bahwa tubuh saya bait Allah, tempat tinggal roh Allah. Saya gak mau tahu kepercayaan dia apa. Yang mau tahu saya mau jalankan. Ini loh saya, tubuh saya ini bait Allah, tempat Roh Kudus. Gak bisa dihancurin, gak bisa dirusain. Dengan rokok, minuman keras, gak boleh gitu loh. Nah waktu ngomong demikian, tiba-tiba dia ngantuk gitu. Ngantuk. Udah ngantuk ujungnya, mau muntah gitu. Nah dia takut muntah di ruangan saya. Dia keluar sebenarnya. Dia keluar, dia bilang, nanya deket dengan Pak Leo kok mau muntah-muntah, mual-mual gitu loh. Terus karyawannya bilang, oh jangan-jangan dia mah gitu loh. Dikasihlah promah.
Saya ngerti asam lambungnya banyak, dikasihlah yang namanya logam-logam gitu ya, kalium dan sebagainya, kalsium, magnesium gitu ya. Nah itu namanya proma, betul nggak? Jadi proma itu isinya magnesium hidroksida. Haleluya. Bilang haleluya. Jadi dinetralin di perutnya, betul nggak? Enggak, gua mah nggak sakit gitu loh. Cuma nggak tahu nih apa gitu loh. Terus datanglah ke rumah, Pak, nanya Pak, dia muntah-muntah. Kayak itu sakit masuk angin dan kemudian minum obat. Saya bilang, nggak boleh gitu betul nggak? Ya cek aja dulu ke dokter. Mungkin memang betul begitu. Tapi lah mati nggak gitu sih ceritanya. Gue tahu kok ceritanya gitu. Cuma kalau ngomong gitu kan jadi heboh. Ini bapak ini dukun dari mana bikinnya gitu kan? Udah, terus ngomongnya lebar. Dia memberanikan diri. Tiba-tiba bilang, Pak mau ngobrol lagi Pak, kenapa Pak? Bisa enggak yang keluar yang di sini Pak? Dia tahu betul, bukan promah obatnya, bukan mah betul. Tapi sesuatu yang mau keluar. Saya bilang apa yang mau keluar? Teing Pak, ada yang seperti angin apa mau keluar? Ya keluarin aja saya bilang gitu. Saya bilang keluarin aja betul enggak? Kalau enggak ke dokter gitu. Saya paksa dia supaya dia berpikir, harus dikeluarin betul enggak? Kalau enggak dikeluarin masalah. Terus kemudian kayaknya Pak enggak bisa gitu Pak. Bagaimana Pak kalau kita berdoa bersama? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Dia mulai begini, saya juga begini. Kalau begini kan repot. Kartunya beda, jadi dia begini, saya juga begini. Nanya Pak, hampir mau keluar Pak, suruh aja keluar gitu. Dia bilang keluar. Belum pakai nama Yesus, keluar suruh kerja. Baru saya bilang kepada dia, saya lebih prefer dengan kamu, bagaimana kamu saya kasih ilmunya. Nah ilmunya adalah Tuhan Yesus. Supaya nanti jangan sampai keluar-keluar gitu lagi repot kalau saya ada. Kalau saya enggak di rumah kamu gitu kan muntah-muntah. Repot betul enggak? Bawa mati itu nanti. Maulah Pak, selesai. Sederhana sekali. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus itu bekerja, radiasinya itu sekian kilometer. Radiasi itu radiasi betul enggak? Jadi saya ngerti kenapa sapu tangan Paulus nyembuh orang sakit. Apa sih sapu tangan? Kembang nyembuh orang sakit. Enggak ada hubungan betul enggak? Tapi di sini ada radiasi roh. Enggak biasa gitu ya. Ilmunya terlalu tinggi ya. Bayangkan kalau kau di tetangga dengan Kedar Nebayot mengalami itu, apa yang terjadi betul enggak? Saya heran ketemu dengan bapak ini, ibu ini, kok kayaknya tenang gitu. Tapi ketemu bapak sebelah, aduh kayaknya kayak neraka gitu loh. Tapi ke bapak ibu ini tenang gitu loh. Padahal orangnya nggak kaya, biasa. Itu artinya kita punya Roh Kudus, radiasinya bekerja betul nggak? Lah kalau kita bersekutu dengan dia, radiasinya kuat. Terus sekian meter. Sehingga nanti gini, kalau nggak ada lu, nggak rame gitu loh. Kalau nggak ada dia kayaknya perusahaannya kayaknya nggak maju. Kalau nggak ada dia kantor dia nggak maju. Kalau nggak ada dia termasuk RT RW kita nggak maju. Itu. Jadi mulailah kita di RT RW betul nggak? Bilang haleluya. Tidak bisa RT RW saya menjangkau bangsa-bangsa. Haleluya. Kayak gimana? Nggak mungkin bangsa-bangsa kalau RT RW enggak gitu loh. Kurang keras aminnya. Itu kan karena pekerjaan Roh Kudus enggak? Saudara bilang gini, ya anak-anak muda bisa lah berani. Enggak, nenek-nenek juga bisa, betul enggak? Harusnya nenek-nenek, kakek-kakek lebih mateng. Kok enggak? Orang kadang-kadang anak muda saja, iya saya setuju. Tapi nenek-nenek, kakek-kakek, hikmatnya lebih luar biasa. Karakternya lebih luar biasa. Enggak gerapiaan, betul enggak saudara? Tapi penuh hikmat, nasihatnya luar biasa, betul enggak? Anak-anak aja misalnya, tolong ambil kertas, tolong ambil buku itu gitu. Emang gak punya kaki? Kalau orang tua kayak gini, ambil buku itu. Emang gak punya kaki gitu kan? Oh iya gak apa-apa, betul gak? Karena lebih humble orang tua. Nah kakek-kakek, nenek-nenek, kalau disuruh pergi ke bangsa-bangsa, repot, betul gak? Pegel di sini, pegel di situ. Perginya gak apa-apa, pulangnya bermasalah. Bilang haleluya, kurang kelas haleluyanya. Tapi dia punya roh yang perkasa. Mengalirkan roh hikmat, mendoakan orang sakit, membagi roh mati. Karena apa? Orang tua, orang dewasa itu dia lebih tebel, lebih dalam pengenalan Tuhan, betul enggak? Makanya semakin tua bukan ngerjain yang banyak macam, pengenalan Tuhan yang tambah-tambahin, betul enggak? Bilang haleluya. Makanya kayak gini orang tua anak cucunya ikut semua gini. Mau kemana? Ke Opung, kenapa?
Karena opungnya penuh roh. Kalau nggak penuh roh gini, jangan ke opung apa? Judes, repot betul. Bilang haleluya. Paham gak saudara? Jadi kita berpikir yang sederhana tentang hal ini, sehingga kita nggak usah tinggi-tinggi lah saudara. Sehingga nanti akhirnya banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Makanya harus mengalami persekutuan dengan Dia. Karena Dia tinggal dalam diri kita dan Dia juga menyertai kita. Ada amin saudara sekalian? Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Dia adalah seperti api bakar kita, betul enggak? Amin, ya. Kalau nunggu retreat kan kelamaan ya, gitu ya. Tapi kan tiap pagi dibakar. Ya kobongan sekalian, hangus semuanya gitu ya. Dia seperti angin menyegarkan kita, betul enggak? Itu buat muka kita sukacita, adem, betul enggak? Soalnya kalau ke RH klinik kan mahal. Bukan enggak boleh, bukan. Boleh aja. Tapi cuma mahal harganya, betul enggak? Enggak apa-apa. Kalau dia seperti angin, seperti air itu menyegarkan kita. Saya kalau lihat dia tuh kayaknya apa ya? Seneng gitu loh, seger gitu loh. Tapi kalau dia satu, aduh ngeri saya gitu loh. Pernah nggak ngeliat begitu? Kenapa? Betul nggak? Tapi kan bukan dibuat-buat, bukan karena kita pergi pergi satu pelatihan yang membuat kita tampilnya oke, ya kayak artis, kan gak kayak gitu, yang sederhana aja betul gak? Beda. Nah dari situlah orang, oh saya senang dengan dia gitu. Nah orangnya sederhana sekali. Karena ada aliran air yang menyegarkan banyak orang, yang menguatkan banyak orang. Ada amin cukup. Oleh karena itu Tuhan ingin kita bersekutu dalam dengan Dia. Nah apa akibat persekutuan itu? Yang pertama, tadi saya sudah ceritakan, saya membuka ayatnya aja. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ya, 1 dan 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ayat 2. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, 1, 2, 3. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi satu ketika di Antioquia itu ada beberapa nabi dan pengajar, mereka kumpul. Waktu kumpul mereka berdoa dan Roh Kudus bicara. Artinya ketika berdoa mereka bersekutu dengan Roh Kudus kan. Dan waktu mereka bersekutu Roh Kudus bicara. Khususkanlah Barnabas dan Saulus, tugas kutentukan. Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, pasti arahannya untuk beritakan Injil. Gak mungkin kan? Betul gak? Walaupun statusnya kita bukan penginjil, kita pasti beritakan Injil. Nah, kadang-kala seringkali di tengah-tengah jemaat ada khusus penginjil, yang lain bukan penginjil. Ya semuanya kita penginjil, betul gak? Cuma beda kapasitasnya, beda areanya. Sehingga apa yang terjadi, seharusnya semuanya kita beritakan Injil. Kok gak amin Pak? Nah ini kayak di gereja ini kan desa ini, betul gak? Jadi kita beritakan Injil, gak usah jauh-jauh ke bangsa-bangsa dulu, betul gak? Di RT RW kamu aja. Betul gak? Di desa kamu, desa ini. Kalau mau dibuat lebih, di Jayagiri ngumpulnya banyak jemaat. Di sana masih kosong. Ya suruh aja pindah ke sebelah sana, betul gak? Kasarnya lah itu. Supaya beritakan Injil di sana, betul gak? Kan gitu. Kapan selesai? Cepat selesainya kalau kayak gini.
Tapi kalau nggak begitu ya repot. Makanya Paulus bilang, dia bilang ini, itulah yang kuusahakan, itulah yang kuupayakan. Untuk tiap-tiap orang ketemu dengan aku beritakan Injil. Jadi diupayakan supaya terjangkau. Kalau nggak diupayakan nggak bisa, saudara sekalian. Iya, siapa mau pindah rumah? Mikir, betul nggak? Haleluya. Capek. Udah pengalaman. Ya, tapi kalau misalnya karena Roh Kudus yang suruh dan pimpin, ya kita akan pergi, gak akan ngeluh. Aduh, pindah-pindah terus gitu. Emang ngangkatin kapas, ini kan barang. Gak ngomel. Tapi kalau bagi Roh Kudus, ngomel ya. Masem gitu. Tapi kalau karena Roh Kudus enggak, sukacita sama sekali. Ini yang Tuhan inginkan kita pahami. Sehingga kalau Roh Kudus kita bersekutu dengan Dia, pasti Dia suruh kita untuk memberitakan Injil. Gak langsung ujuk-ujuk ke sana, Dia siapkan, Dia tetapkan, Dia dorong, Dia bangun, terus kalian. Nah masalahnya kita gak bersekutu dengan Dia. Kita lebih nyaman dengan apa yang kita punya, betul gak? Halo Bu? Ibu? Ada amin Bu? Ada amin Bu? Betul gak? Ya kita kan kadang-kadang kalau ibu-ibu ngurusin rumah, kerja, ini belum lagi, piring belum dicuci lagi, belum dipel lagi, capek semuanya ujung-ujungnya, capek saya seharian di rumah gitu. Siapa juga suruh kamu di rumah? Ujung-ujungnya mengeluh, betul nggak? Bilang dulu, bapaknya juga begitu, capek saya kerja gitu loh. Nah kenapa? Dia kerja dengan kekuatan dia. Tulang dibanting, banting di tulang. Kan jadi opa-oma. Bukan nambur udah. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak gerak dengan Roh Kudus. Kita rasa kita kuat berkat. Betul nggak? Ujung-ujung gini. Pelayanan. Aduh, nggak enak badan. Kok capek ya? Kayaknya meriang-riang sakit. Masa gini, Leo kau pelayanan jauh-jauh. Nanti pulang buat kau sakit. Bisa kapok. Akhirnya gitu, oh iya terima kasih aku berhikmat sekarang. Saya sudah tua dan sebagainya. Siapa yang ngajar begitu? Siapa yang ngajar begitu? Yang ngajar begitu adalah dunia gara-gara YouTube kau baca semuanya itu. Gak salah. Saya tidak salah. Tidak salah. Itu pengetahuan manusiawi. Tapi kalau kita manusia rohani, kita mulai cek. Iya, saya ngerjakan dengan kekuatan saya. Kalau dengan kekuatan Tuhan, hasilnya luar biasa. Gak perlu jadi kita jadi kelimpungan gini. Aduh. Tuhan. Kenapa? Kan gak perlu, betul enggak? Jadi kita nganggap itu wajar. Oh gak apa-apa, memang kita sudah tua. Tak, saya bongkar. Kaleb bilang begini, dulu aku umur 45 tahun, 40 tahun. Sekarang umurku hampir 80 tahun. Dan kekuatanmu gak berubah. Dia bilang ke Yosua, kasih saya gunung itu. Gunung, masa mendingan tanah datar, betul. Gunung tuh dinaikin, betul enggak? Sekili kaki susah. Betul enggak? Bilang dulu ya. Betul enggak saudara? Nah kita, oh ya hati-hati. Kadang-kadang anak tentu enggak berhikmat. Bukan enggak berhikmat, takut sekali. Karena otaknya sudah dijejelin dengan hal-hal yang manusiawi. Tapi ngomongnya dia rohani. Kan jadi aneh, betul enggak? Betul enggak saudara? So bayangkan saudara pelayanan tiba-tiba capek dan gini. Terus gini, oh iya maka habis dia keterlaluan. Terlalu capek enggak jaga badan gitu loh. Maka itu demikian. Terus kalau ada Roh Kudus masa aku bilang, biarin dia sampai kelimpungan, biar kapok dia. Memang harus digitu dia, kalau enggak kapok enggak nyadar gitu. Saya pikir, emang Roh Kudus sekejam gitu kah gitu enggak? Berarti bukan di situ masalahnya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang berhenti. Di situ persoalannya. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita bersekutu Roh Kudus, pasti Injil akan diberitakan. Selalu persekutuan dengan Roh Kudus, Injil diberitakan. Pasti, nggak mungkin nggak. Itu tujuan itu kok. Satu lagi yuk kita lihat Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Ayat 31. Kita
kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi waktu itu Yohanes dengan Petrus ditahan masuk penjara untuk tidak beritakan Injil. Karena ketika orang lumpuh itu didoakan, kemudian sembuh, heboh orang-orang se-Yerusalem. Waktu heboh mereka dimasuk penjara dan tidak boleh mencintai Yesus. Paulus bilang, Petrus bilang ini, terserah, kami harus memberitakan nama Yesus. Dia laporlah kepada teman-temannya dan teman-temannya berdoa. Bukan begini, Petrus, saya sudah rasa kau kurang berhikmat, makanya masuk penjara. Gak gitu, betul gak? Gak gitu, komentarnya gak gitu juga. Yuk kita doa sama-sama. Ketika doa sama-sama, muncullah firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa mereka yang jahat? Mereka melawan raja yang diurapi. Lalu mulai doa mereka. Tuhan beri kami keberanian memberitakan Injil. Mereka berdoa, bersekutu, berdoa. Apa yang terjadi? Goyanglah mereka tempat berdoa. Bukan karena gempa bumi, karena hadir Roh Kudus. Dan keluar dari itu, Injil diberitakan. Mungkin kalau pengamat politik, hati-hati. Lu harus belajar. Kemarin baru masuk penjara. Kalau kau begitu masuk penjara, potong leher kamu. Jadi hati-hati. Enggak gitu. Lebih gila lagi, betul enggak? Lebih gila lagi. Kenapa? Karena mereka pribadi-pribadi yang dikuasai Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus enggak bisa dideteksi, betul enggak? Hanya dipercayai, betul enggak? Nah, kita harus dengar akan dia. Nah, persekutuan itulah menyebabkan kita dengar akan dia. Ada amin, suku sekali. Makanya suku sekali, satu lagi. Jadi pasti beritakan Injil. Sebelum beritakan Injil pasti dapat firman Tuhan kan. Yuk kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Satu Yohanes 1 iya, ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah kami dengar sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi penuh. Jadi Yohanes buat surat rasuli kepada jemaat ini dikatakan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami saksikan tentang firman itu yang kami ceritakan sama kamu. Dan apa yang kami raba, kami pegang, kami lihat tentang firman itu, itulah yang kami bukannya ceritakan, tuliskan. Dia buat rahasianya. Tahu enggak? Yang kami ceritakan itu, yang kami raba itu, kami dapat dari persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan Yesus. Kalau persekutuan dengan Bapa dengan Yesus, sewajarnya kita bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus membawa kita kepada Bapa, kepada Yesus. Apa yang terjadi? Dia kasih kita firman. Ketika firman itu dikasih, apa yang terjadi? Firman itulah yang kita ceritakan ke orang lain. Firman itulah yang kita tulis ke orang lain. Happy birthday ya, panjang umur, sehat-sehat, titik. Itu juga semua orang tahu, betul enggak? Tapi apa pesan Tuhan buat dia? Jadi kita kadang orang latah. Kalau nggak ngirim, waduh nggak ngirim, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Kita latah. Harusnya kita punya firman, betul enggak? Untuk dia. Kita tidak tahu keadaan dia. Tetapi Roh Kudus tahu. Bersekutu dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus kasih tahu tentang dia.
kita sampaikan pesan Tuhan buat dia. Betul nggak? Lah kalau kita happy birthday, apa beda orang dunia, betul nggak? Mungkin kita nggak, aduh pimpinan takut kalau nggak happy birthday diketok nanti. Kurang kasih, kurang penghormatan, kan betul nggak? Sering nggak merasa kayak gitu? Nggak juga. Kadang-kala ya. Ya jadi maksud kita jangan manusiawi gitu loh. Karena kita kan manusia rohani, betul nggak? Mari kita nggak gini amat lah. Saya nggak boleh dijangkau karena saya dekat dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan Tuhan, karena dekat saya kelimpungan, kan mengerikan, betul nggak? Emang zombie. Nyantai aja, betul nggak? Cuma pemikiran kita benar dalam hal ini. Setuju dengan saya. Nah sehingga kita bersekutu dengan Bapa, dengan Roh Kudus, persekutuannya akan menghasilkan kita mendapatkan firman Tuhan. Kalau dapat firman Tuhan, masa kita berantem dengan istri kita? Bu, Pak. Saya nanya doang, betul nggak? Tapi gara-gara kita nggak punya firman Tuhan, kita nggak bisa nyampein firman Tuhan. Yang kita sampaikan kedongkolan kekesalan kita. Betul nggak? Iya. Maafkan saya. Buat lagi besok. Kan capek, betul nggak? Lama-lama, dia memang begitu modelnya. Betul. Kalau nggak kuat hati. Kalau nggak gara anak-anak. Masuk. Bilang haleluya. Nggak bisa kayak gitu. Maka kita tanggulangi, betul nggak? So bilang gini, sini kamu ke saya. Nama, kamu perlu kelepasan roh jahat, roh amarah. Biar. Lepas sekali. Hidupkan selama-lamanya, betul nggak? Kecuali besok mati nggak jadi masalah. Ini masih hidup, betul nggak? Tanggulangi dengan bersuara Roh Kudus. Setuju dengan saya? Dan ketika bersuara Roh Kudus, dia handle, dia bakar kedagingan kita. Dia kasih tiupan angin, dia kasih air, menyejukkan kita. Sehingga kita berbeda dari yang lain. Dan di sisi yang lain, Injil yang kita sampaikan. Injil yang kita sampaikan. Kemarin kita ke Lampung, ibu dengan anak cukup belanja gitu loh. Anaknya, Bu, mau beli kue ini. Emaknya bilang, jangan, duit gak ada. Ya ampun. Kasar benar ibu, betul gak? Dia salah sering ngajak anaknya ke sana, betul gak? Ya anak kecil kan belum kue, betul gak? Saya lihat itu, Dek mau apa dek? Mau apa? Dia takut gitu loh. Bu, saya dengar si adik mau minta beli kue gitu loh. Nggak usah Pak. Saya mau kasih duit nih. Saya kasih uang ke dia. Bu beli, nggak usah. Bukan untuk ibu, untuk ini anak. Susah amat, betul nggak? Boleh. Nah, duit nggak cukup, nah. Bagaimana kalau bulan depan? Susah amat. Ini anak gini, kan terluka udah. Emak saya, ngeri. Jadi sebenarnya, Bu maaf ya, ini dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasih Bu, dek ini dari tapi bukan dari dari Tuhan Yesus. Ingat ya dek, dari Tuhan Yesus. Selesai. Karena mau pulang, gak sempat lagi kita mau ngomong. Tapi itu kan karena pekerjaan aku, betul gak? Bukan gini, saya orang kaya. Lagi buat konten. Kan aneh, betul gak? Dunia kan kayak gitu, betul gak? Dunia kan kayak gitu, jangan ikutin dunia. Yang penting Injilnya nyampe, betul nggak? Untuk dia bertobat dengan itu nggak penting, bukan biarin Roh Kudus. Betul, saya udah saksi kemarin. Saya pergi ke hampir bilang Samaria lagi, Samarinda. Saya ke Samarinda, terus kemudian agak kepagian. Ya, pesawatnya kira-kira jam 9 di pagi. Ada anak muda ngomongnya pakai bahasa Makassar. Saya tidak tahu ini kayaknya bahasanya keluarga istri saya gitu loh. Rada ngerti gitu ya. Ngobrol panjang lebar, semua kosong, hanya berdoa. Mulailah saya beritakan Injil kepada dia. Beritakan Injil, terus beritakan. Ceritanya dia bukannya berkaya, dia menangis. Saya tantang dia. Dek, mau gak kamu terima Yesus? Gak mau. Kan kurang ajar itu. Bukan kurang ajar. Saya udah lihat mukanya berkaca-kaca. Saya udah lihat dia dekat dengan Tuhan. Tinggal ditolak dikit, betul gak? Kursinya kan beda. Sampai di
sampai di Samarinda. Sampai di situ nggak ketemu lagi. Saya tidak pakai bagasi karena mau cepat ada acara. Tiba-tiba dia ngambil bagasinya, ketemu saya. Pak, mau ngobrol sebentar, bisa dilanjutkan gak yang tadi? Apa yang dilanjutkan? Cerita yang tadi. Saya mau ketemu dengan yang Bapak cerita. Di situlah kita berdoa. Kenapa terjadi itu? Supaya saya bukan, waduh nih, hebat pemberitaan Injil saya ini ya. Mantap. Diurapi roh, nangis-nangis lagi. Udah berkaca-kaca, towel dikit, pasti bertobat. Bukan itu. Karena pekerjaan Roh Kudus, betul gak? Saya udah, wah ini jiwa-jiwa nih gitu, udah lama nih. Sampai di situ jam 8, mau berangkat setengah 10. Kan lama betul gak? Udah, ilmunya udah habis, gitu. Apalagi baru keluar, betul gak? Enggak, ilmu udah keluar. Dan dia gak bertobat. Bagi saya itu mudah untuk total dikit, karena dia sudah berkaca, dia udah nangis, betul, tinggal dikit, betul gak? Saya tantang, mau gak dek kamu terima Yesus? Enggak Pak, aduh. Tadi ngomong gitu loh. Saya tertuduh kurang urapan lah, apalah, kurang canggih dan sebagainya. Tapi oh iya, ini kan pekerjaan Roh Kudus. Saya bukan kejar target kok. Betul enggak? Ini kerjaan Roh Kudus, selesai. Enggak tenang, saya terserah. Yang pertobatan dia, gue udah nyampein betul. Saya itu ujuk-ujuk mau ke pintu keluar dibawa, karena saya enggak bawa bagasi, karena saya mau cepat ada acara. Saya bawa gitu, dia yang Pak, sini sebentar Pak. Dia manggil. Kenapa? Mau ngobrol lagi sebentar. Udah ngobrol. Di situ dia bertobat. Oh my God, thank you. Bener karena Roh Kudus gitu loh. Karena Roh Kudus. Minta alamatnya, minta nomor teleponnya ya dia. Nanti ini teman saya ada di Samarinda. Kamu dikunjungin gitu ya. Karena jadi rindu sekali dia bertobat, betul enggak? Datang kepada Tuhan. Kan sederhana. Dan memang bertobatkan orang itu bukan saya. Karena Roh Kudus itu enggak. Kalau saya, apa yang terjadi? Gak perlu Roh Kudus sekali. Tapi karena bukan saya perlu Roh Kudus. Makanya perlu ngandalin dia. Ada banyak hal lagi yang lain. Itulah yang saya mau share tentang bagaimana kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Lebih dalam lagi. Ya, yang dibuat sederhana aja. Sederhana ya. Nenek-nenek, kakek-kakek, bang pagi. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau di mana sekarang? Aku ingin mengalami engkau. Haleluya. Kasih saya firman Tuhan. Betul enggak? Kan sederhana kan? Bisa enggak Bu, Pak? Kakek-kakek, nenek-nenek. Bisa kan? Betul enggak? Betul enggak? Kaki pegel-pegel. Roh Kudus terima kasih. Aku minta dong, aku mau bersyukur. Kirimkan apimu yang pegel-pegel. Jadi enggak pegel lagi. Tapi kita enggak pegel-pegel. Remason. Hafal, ngalah-ngalahin dokter. Makanya kita nanti, dok saya segini-gini ini. Dokter udah pergi ke dokter yang lain. Kita udah kayak dokter karena pengetahuan banyak di mana-mana. Salah, enggak salah saudara. Tapi betapa dia didukain cukup sekali. Di situlah ya sudahlah, nak ya. Sampai kau udah kepepet, mepet, kepentok, mentok, udah. Baru, mari kita cari Tuhan. Karena kita kehilangan dia. Kan kayak gitu ceritanya, betul enggak? Mulai dari sederhana aja. Ya, mau berangkat kerja, berdoa, Roh Kudus tolong saya ya. Saya enggak tahu apa yang terjadi di kantor nanti. Minta hikmat pada engkau. Pergi. Jarang kita gitu-gini. Pergi aja. Selesai. Kenapa? Karena kita merasa mampu. Tuhan mengandalkan. Tuhan bersemain orang gemuk hati dan hancur hati. Baik, mari kita sembah dia. Kirabala shandara rabashena. Lora bashera. Kururu tikirabahan tikropu syukrir kindamalata harabash. Lukri dikirabahan astakraya sikiralara. God Almighty. Kirabalasya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ku haus padamu. Perhatikan sekarang kerinduan
pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, tuntunlah kami, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih, bangkitkan Roh-Mu yang ada dalam kami Bapa. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, 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 nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Bapa. Kudus, kami memerlukan Engkau, kami merindukan Engkau, Roh Kudus. Belas kasih, haleluya, bangkitkan Roh-Mu di dalam, nyatakanlah kuasa. Kami gak minta emas dan perak, tapi kami minta pekerjaan Roh. Tuhan Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan kembali, Bapa, 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 ya takkan kemuliaan di tempat ini, Bapa, dalam hidup kami, Bapa. Allahku, beriku belas kasih, bangkitkan Roh-Mu dalam kami, Tuhan, bangkitkan, bangkitkan Roh-Mu di dalam, nyatakan, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Yesuslah Tuhan bagi
sekali lagi. Roh Kudus tolong kami untuk menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku beriku belas kasihan. Oh Bapa, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu, nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi Yesus, Engkau adalah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah bagi kota Lembang, bagi kota Lembang. Bangkitkan Roh-Mu dalam roh kami. Hidupkan kembali pekerjaan Roh-Mu dalam batin kami. Hidupkan kembali suara-Mu, tuntunan-Mu, arahan-Mu kepada kami. Supaya kami tidak salah melangkah Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, lawanlah kami. Roh Kudus, kirimkanlah api-Mu, bakarlah kami, hanguskan kedagingan kami, hanguskan kami. Keroro soroloro, hanguskan segala kelemahan demi kelemahan, hanguskan segala sakit penyakit. Keroro sarala, kororo sarala, segarkan roh kami, kirimkan air-Mu, melanda kami, melawat kami, tidak hanya semata kaki, selutut, sepinggang, seleher, buat kami berenang. Kirana kami haus akan Engkau, kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau. Roh Kudus, bergeraklah dalam kehidupan kami seperti angin yang bertiup, menyegarkan, sehingga kehidupan kami berbuah. Ada kasih, ada sukacita,
ada damai sejahtera, ada kebaikan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Saya dapat penglihatan saudara sekalian, seperti apa yang dialami oleh Yesaya dalam pasal 6. Dia melihat ada jubah Tuhan melingkupi bait suci. Jubah itu menutupi bait suci. Yesaya kagum. Ada malaikat pujian penyembahan. Menari-nari. Dia katakan kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Negeri kita, kota ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ada api yang membakar mulut daripada lidah daripada Yesaya. Api yang sama yang ada di tengah-tengah kita, membakar mulut kita, membakar mulut kita, memberikan firman-Nya ke mulut kita untuk menceritakan nama Yesus, supaya bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita akan berangkat, jemaat Tuhan di tempat ini akan berangkat ke setiap desa, ke setiap tempat di mana Tuhan tempat boleh. Tidak ada lagi ketakutan dan keraguan-keraguan, karena Tuhan bersama dengan engkau. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Semuanya berdoa, semuanya berdoa. Genapilah Tuhan, genapilah Tuhan. Genapilah Tuhan, jubahmu memenuhi tempat ini, memenuhi pelayanan ini Tuhan, memenuhi gereja ini Tuhan. Jubahmu melingkupi. Malaikatmu ada bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, mendeklarasikan bahwa kota ini penuh kemuliaan Tuhan. Desa-desa penuh kemuliaan Tuhan, kecamatan-kecamatan penuh kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan demi lawatan Tuhan terjadi. Api itu melanda desa demi desa, kecamatan demi kecamatan. Bandung Barat penuh kemuliaan Tuhan, Lembang penuh kemuliaan Tuhan. Angin bertiup, kiralah api membakar, herabala syaralaraba, kiralah air menyejukkan, menghancurkan setiap opini masyarakat tentang sesar Lembang yang menakutkan orang banyak. Kami berdoa, api bekerja, angin bekerja, air melanda, membuat orang-orang datang menyembah kepada Engkau Tuhan. Haleluya, kirabala shandaralaraba. Yushirala nama larabalare yokorodos tekira laneke lekroloroye. Haleluya, yushiro kirala nama. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti yang Kau katakan di sorga. Lawatan Tuhan terjadi, Kedar Nebayon menyembah kepada Engkau, kunjungan Allah terjadi, lawatan Allah terjadi. Ketika mereka merayakan puasa, kunjungilah mereka, hampirilah mereka. Genapi firman-Mu, berikan curahan roh, mimpi-mimpi terjadi di setiap desa, kecamatan,
gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, lawanlah mereka. Roh pertobatan terjadi. Herobo Sigara, sementara kau melanda mereka dengan api roh, tempat ini Tuhan kau jagai, penuh dengan apimu, penuh dengan kemuliaanmu, sehingga Kedan Reboyer akan datang ke tempat ini. Tuaian besar terjadi, tuaian besar terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Ini kami beri diri kami untuk bersekutu dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, menyatakan kemuliaan Kristus, membawa kemuliaan Kristus, menyatakan karakter Kristus. Oh my God, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Dia. Kemuliaan, pengagungan, penghormatan. Kami rindu bersama-sama dengan Engkau. Bukan dengan makanan di dunia ini, bukan hanya dengan roti dan darah-Mu, tapi dengan makananmu, dirimu sendiri Tuhan. Sebelum kami mengalami itu Tuhan, kami rindu sekali bekerja sama dengan Roh-Mu, menyelesaikan rencana-Mu di kota ini, di bangsa ini, di negeri ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, tapi Roh-Mu belum selesai. Lanjutkanlah Tuhan, izinkan mereka mengalami realita Kristus, bahwa Dia hidup dan real Tuhan. Bukan hanya hamba-Mu yang mengalami Tuhan, doa hamba mereka mengalami oleh karena anugerah Tuhan semata-mata Tuhan. Terima kasih, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, berkati anak-anak mereka, suami Kau berkati, istri Kau berkati Tuhan. Dan biarlah Kau menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Aku doa gada dan tongkat-Mu itu menyertai mereka. Buatlah mereka tidak mengalami kekurangan, tapi mengalami kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di ruangan Zoom. Lawatlah mereka, jamahlah mereka. Roh Kudus bergerak menjamah mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, rumah tangga mereka. Mereka boleh mengalami realita Tuhan yang hidup Tuhan. Izinkan mereka melihat Tuhan hidup nyata dalam segala hal yang mereka alami Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, persekutuan dengan Roh Kudus. Kau dengar suaranya yang menuntun engkau dan kau memberi diri, memiliki roh yang taat kepada Dia. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dibuat kau berhasil menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang kau kerjakan kau pasti berhasil.
Itulah ketetapan Tuhan bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah Yesus hidup di mana-mana. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau, menyertai engkau. Kau akan melihat mukjizat-mukjizat yang tidak lazim, kuasa yang tidak terbatas menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.